Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NPMI 1I019-049. Di sini saya akan memaparkan jurnal tentang transplantasi terumbu karang. Dengan jurnal yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transplantasi Karang Hias dengan Media Jaring di Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda oleh Muhammad Iqbal, Mei Indrajayanti, Syaifullah, dan Hartati. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut yaitu kategori kerusakan terumbu karang sebesar 36,18%. Penyumbang terbesar dari kerusakan terumbu karang tersebut adalah faktor perilaku penangkapan ikan masyarakat yang destruktif, serta faktor alam. Masalah ekosistem laut yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah rusaknya ekosistem terumbu karang. Sebagai pusat interaksi biota laut, akibat aktivitas masyarakat yang destruktif, maka pada pengabdian ini akan dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan penggunaan teknologi transplantasi terumbu karang hias dengan media jaring. Juga membangun taman wisata bagi masyarakat Desa Labuan Kananga. Masalah mitra yaitu masih rendahnya keterampilan mitra untuk penggunaan teknologi transplantasi karang serta kesadaran terhadap fungsi terumbu karang. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat mitra kegiatan untuk melakukan transplantasi karang hias di kawasan pantai Pulau Satonda yang mengalami dampak kerusakan yang cukup parah. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua metode. Metode yang pertama yaitu tahapan pengabdian yang terdiri dari 3 tahap, yaitu identifikasi dengan metode LIT atau Land Intercept Transect, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga pelaksanaan transplantasi karang dan pembuatan taman wisata. Metode yang kedua yaitu teknologi transplantasi karang yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pembuatan media jaring untuk transplantasi karang meningkat 89%. Yang kedua, pemotongan dan pemilihan jenis karang hias meningkat 90%. Dan yang ketiga, penempatan karang pada media jaring meningkat 90%. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil identifikasi menggunakan metode LIT atau Land Intercept Transect, terumbu karang di Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda yang diidentifikasi seluas 208.575 meter kuadrat dengan kondisi karang yang masih hidup seluas 46.016,5 meter kuadrat atau seluas 46,1%, dalam kondisi sedang seluas 121.747,1 meter kuadrat, sedangkan terumbu karang yang dalam kondisi mati seluas 40.994,5 meter kuadrat atau seluas 40,38%. Terumbu karang telah mengalami perubahan besar dalam beberapa waktu terakhir, serta kondisinya memburuk hingga 60% untuk 50 Z. Untuk keterampilan masyarakat membuat media jaring untuk transplantasi karang meningkat 89%. Keterampilan pemotong dan pemilihan jaring karang hias meningkat 90%. Keterampilan penempatan karang pada media jaring meningkat 90%. Untuk pengetahuan tentang manfaat ekosistem karang bagi lingkungan dan masyarakat meningkat 70%. Untuk rehabilitasi karang yang rusak akibat perilaku destruktif masyarakat mencapai 88%. Dari total mati seluas 40.994,5 meter kuadrat dengan jarak antara rak transplantasi yang satu dengan yang lain 10 meter. Dan untuk laju pertumbuhan dari fragmen yang ditransplantasi pada media rak jaring. Sejak awal penelitian, mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda dengan pertambahan panjang fragmen karang di setiap bulan, yaitu pada bulan pertama 0,2 cm, pada bulan kedua 0,9 cm, dan bulan ketiga 1,9 cm. Namun, pada bulan keempat mengalami penurunan pertumbuhan fragmen karang, yaitu hanya tumbuh sekitar 1,2 cm.
Jadi transplantasi dengan menggunakan media jaring diperkirakan laju pertumbuhan fragmen karang jika diperkirakan berkisaran 9-15 cm per tahun. Sedangkan pada karang pasif tumbuh sekitar 0,8 sampai 1 cm per tahun. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan yang dilaksanakan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini diukur dari keterampilan serta pengetahuan masyarakat sebelum dilakukan pendampingan untuk pendidikan dan pelatihan tentang cara dan teknik pembuatan teknologi transplantasi karang hias hanya berada pada kisaran angka 20-30%. Namun setelah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, untuk keterampilan masyarakat membuat media jaring untuk transplantasi karang meningkat 89%. Keterampilan pemotongan dan pemilihan jenis karang hias meningkat 90%. Keterampilan penempatan karang pada media jaring meningkat 90%. Begitupun dengan kondisi terumbu karang yang kritis dari hasil identifikasi yang mati seluas 40.994,5 meter kuadrat setelah dilakukan kegiatan pengabdian untuk ketuntasan rehabilitasi karang yang mati mencapai hasil 88%. Dengan pertumbuhan fragmen karang di setiap bulan yaitu pada bulan pertama 0,2 cm, pada bulan kedua 0,9 cm, dan bulan ketiga 1,9 cm, serta pada bulan keempat tumbuhannya sekitar 1,2 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.